fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood. Halo Sobat Harjo, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Hari ini seperti biasa, Divi Baiti bakal bacain 7 berita teratas dari harianjogja.com edisi Rabu 20 Juli 2022. Langsung aja kita ke berita yang pertama. Sebuah pesawat tempur latih jatuh di Blora, Jawa Tengah. Sebuah pesawat terbang jatuh di wilayah Desa Nginggil, Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada Senin 18 Juli malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Polisi M. Iqbal Al-Qudusi membenarkan informasi tersebut. Sementara dari informasi yang diperoleh, pesawat yang jatuh tersebut diduga merupakan pesawat tempur yang dipakai untuk latihan. Kabar selanjutnya adalah informasi yang Divi dapat dari tim jelajah Pansela membangun ekonomi pantai selatan Jawa dari Kebumen, Jawa Tengah. Tak kalah cantik dengan Bali, Kebumen punya pantai menganti. Jalan Jalur Lintas Selatan JJLS di wilayah Kebumen, Jawa Tengah memanjang di pesisir pantai selatan Jawa. Karenanya, bagi Sobat Harjo yang melintasi jalan tersebut, berbelok sedikit ke pantai bisa menjadi pilihan aktivitas untuk melepas penat dari perjalanan. Jika kebanyakan pantai di pesisir selatan wilayah Kebumen berciri khas pasir berwarna hitam, ada satu pantai yang berbeda, yaitu Pantai Menganti. Pasir di pantai ini berwarna putih. Karenanya, keelokan pantai tersebut tak kalah dengan pantai-pantai di Bali. Jika Sobat Harjo penasaran secantik apa sih Pantai Menganti di Kebumen, Sobat Harjo bisa melihat sedikit cuplikannya dari liputan tim jelajah Pansela di harianjogja.com. Berita ketiga, warga Wonogiri temukan balon udara berisi ratusan petasan. Warga Dusun Ngudal, Desa Platarejo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, menemukan balon udara raksasa di daerah setempat pada Minggu 17 Juli 2022. Balon udara rakitan yang tersangkut di pohon jati dan bambu itu membawa rangkaian tabung berisi ratusan petasan berbagai ukuran. Balon tersebut dibawa ke Mapolsek Giriwoyo dengan diangkat mobil double kabin milik Polsek Giriwoyo. Selanjutnya, petugas bersama anggota Mako Koramil 08 Giriwoyo, Serda Mariadi, memusnahkan petasan dengan cara direndam di dalam air. Berita selanjutnya, tim Bima Sakti UGM juarai kompetisi mobil balap di Belanda. Tim Bima Sakti Universitas Gadjah Mada UGM menorehkan prestasi tingkat dunia dengan menjuarai kompetisi mobil balap di Belanda. Tim Bima Sakti UGM meraih peringkat pertama kategori Business Plan Presentation dan Golden Fighter Award dalam kompetisi mobil balap Formula Student Netherlands atau FSN. Kompetisi ini digelar di sirkuit TT Essen, Belanda 9-14 Juli 2022 lalu. Kapten tim Bima Sakti UGM, Aditya Maheranta, mengatakan tim Bima Sakti UGM menjadi satu-satunya tim non-Eropa yang lolos inspeksi dengan hanya 9 mobil keseluruhan di kelas combustion yang dapat lolos inspeksi. Wah, selamat ya untuk tim Bima Sakti UGM. Berita kelima, gelombang masih tinggi, sebagian nelayan Depok sudah nekat melaut. Pasca terjangan ombak hingga merobohkan 8 warung di pantai Depok, Bantul, saat ini kondisi pantai sudah relatif lebih aman meski dinilai masih tinggi. Namun, sebagian nelayan sudah nekat kembali ke laut. Dari pantauan harianjogja.com pada Selasa 19 Juli 2022, kondisi pantai Depok sudah lebih kondusif. Beberapa wisatawan sudah berdatangan, namun masih banyak perahu nelayan yang ditambatkan di darat. Beberapa pelang peringatan untuk tidak mendirikan bangunan terpasang di sejumlah titik dekat bibir pantai.
Koordinator SAR, Satuan Perlindungan Masyarakat Wilayah 3 Parangtritis, Arif Nugroho menuturkan, walau sudah aman untuk aktivitas wisata, kondisi gelombang masih belum kondusif untuk nelayan melaut. Selanjutnya, kasus kekerasan Gedong Kuning, terdakwa minta CCTV diungkap di persidangan. Proses hukum kasus kelitih Gedong Kuning yang menewaskan pelajar Jogja, Dava Aziz Albasid kembali dilanjutkan dengan agenda putusan selah di ruang Garuda Pengadilan Negeri Kota Jogja Selasa 19 Juli 2022. Terdakwa meminta agar semua rekaman CCTV turut diungkap di persidangan. Sidang putusan selah ini dengan tiga terdakwa yaitu RNS 19 tahun, FAS 8 tahun, dan MMA 21 tahun dengan Hakim Ketua Suparman dan Jaksa Penuntut Umum JPU Ariana Widayati. Ketiga terdakwa tidak dihadirkan di ruang sidang, melainkan secara daring. Salah satu terdakwa menyampaikan secara lisan di hadapan majelis hakim agar CCTV di persidangan diungkap. Berita teratas ke-7, awalnya hanya selebar becak, JJLS kini tumbuhkan ekonomi Kebumen. Jalur Pantai Selatan Jawa, Pansela atau Jalur Jalan Lintas Selatan, JJLS di wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah masih memerlukan ruas lanjutan sejauh 14 km untuk sampai ke Cilacap. Pembangunan jalur ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi di kawasan jalur tersebut. Bupati Kebumen, Arif Sugianto mengatakan, pembangunan JJLS ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi di kawasan jalur tersebut. Beliau juga menambahkan bahwa wisata di sisi selatan Kebumen memiliki bentangan pantai 57,5 km. Pantainya ciamik sekali dan sekarang orang ramai-ramai berbondong. Lebih lengkapnya mengenai pembangunan jalur Pansela atau JJLS di Kebumen, Sobat Harjo bisa baca beritanya di harianjogja.com. Oh iya, Divi juga mau bilang nih, bahwa kegiatan Jelajah Pansela membangun ekonomi Pantai Selatan Jawa Harian Jogja disponsori oleh PT Pertamina Patra Niaga dan Bank BPD DIY. Nah, selain 7 berita teratas tadi, Divi juga mau kasih info buat Sobat Harjo. Sobat Harjo sering dengar nggak sih kalau bawang putih bisa dipakai sebagai obat jerawat? Sebenarnya boleh nggak sih? Meski belum ada penelitian yang membuktikan bahwa bawang putih aman dan efektif untuk jerawat, tetapi bahan makanan ini memiliki segudang khasiat untuk kulit. Pada saat melawan pertumbuhan bakteri jerawat, bawang putih memiliki beberapa senyawa penting yang bermanfaat bagi kulit, seperti antibakteri yang dapat membunuh bakteri penyebab jerawat, antiinflamasi yang dapat mengurangi peradangan pada kulit akibat jerawat, dan antioksidan yang bisa melawan radikal bebas yang berkontribusi terhadap jerawat. Dilansir dari Halo Sehat, sebelum menggunakan bawang putih secara topikal, Sobat Harjo bisa melakukan uji coba dahulu dengan cara mengoleskan cairan atau lotion bawang putih pada kulit di bawah lengan. Jika selama 24 hingga 48 jam kulit tidak menunjukkan reaksi alergi, artinya bahwa bawang putih mungkin aman digunakan. Namun, bila Sobat Harjo masih ragu, sebaiknya konsultasikan dengan dokter, terutama ketika menjalani pengobatan tertentu, untuk memastikan keamanan bawang putih terhadap kulit. Nah, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, share, follow, dan subscribe sosial media dan YouTube channel Harian Jogja. TV by T pamit undur diri dan sampai jumpa. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever